Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia cabang yang ke-6 di daerah Gadok Ciawi, Bogor. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun belakangan ini banyak sekali saudara-saudara kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam ini. Dan tentunya ini adalah salah satu keberhasilan dakwah kita yang telah kita coba mensyiarkan agama Islam sampai ke pelosok-pelosok pedalaman di tanah air Indonesia ini. Dan alhamdulillah saudara-saudara, dari pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia yang memang kita spesialisnya adalah dakwah kepada orang-orang di luar kita, mengenalkan Islam kepada orang non-muslim. Ya, dalam per bulan itu kita banyak sekali mengislamkan orang. Di bulan Agustus tahun 2020 ini saja saya telah mensyahadatkan 16 orang. Dan baru tadi pagi saya juga mendapatkan telepon dari pedalaman Nusa Tenggara Timur, ada 6 orang lagi saudara kita di sana yang ingin masuk agama Islam. Jadi sekarang ini ada kesan ingin berbondong-bondong masuk agama Islam. Bagaimana respon kita umat Islam ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang, kamu lihat manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk agama Islam. Bagaimana sikap kamu sebagai umat Islam yang sudah lebih dulu menjadi muslim? Sikap kamu, kata Allah, fasabbih bihamdik. Bertasbihlah kamu dengan mengucapkan subhanallah, dengan memuji Tuhanmu, mengucapkan alhamdulillah. Wastaghfir, dan kamu juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh mohon ampun? Ada orang berbondong-bondong masuk agama Islam, kok kita malah disuruh juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang baru masuk agama Islam saja mereka sudah bersungguh-sungguh di dalam agama Islam, kok kita yang muslim dari lahir Islamnya begini-begini saja. Itu maksudnya kita disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang menjadi soal, di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, semakin banyak orang berduyun-duyun masuk agama Islam. Tetapi di sisi lain, apakah mereka yang masuk Islam ini cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kita serahkan sertifikat masuk Islam kepada mereka, setelah itu tidak ada pembinaan? Saya pikir tidak cukup. Karena orang yang masuk agama Islam itu diperintah oleh Allah masuk Islam secara utuh, masuk Islam secara kafah, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, secara menyeluruh, jangan separoh-separoh, jangan tanggung-tanggung, tapi utuh masuk agama Islam. Dan jangan sampai kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Jadi setiap orang yang masuk Islam itu diwajibkan oleh Allah berislamnya kafah. Nah, pertanyaannya, apa mungkin orang bisa masuk Islam secara kafah tanpa adanya pembinaan? Itu mustahil, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, sekarang jadi pertanyaan, orang yang telah masuk agama Islam itu, siapa yang akan bertanggung jawab memberikan pembinaan? Apakah pemerintah? Apakah majelis ulama? Apakah para ustadz-ustadz? Apakah masyarakat umum? Ya, tentunya yang berkewajiban semua kita. Bukan hanya pemerintah,
bukan hanya ulama, tapi seluruh kaum muslimin berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan terhadap orang-orang mu'allaf ini agar mereka dapat menjadi muslim yang kafah. Oleh karena itulah, pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia yang saya pimpin ini adalah salah satu lembaga yang bisa mewakili kewajiban kaum muslimin. Yang sampai hari ini alhamdulillah kita sudah memiliki 5 buah cabang di seluruh Indonesia dan ini merupakan cabang yang ke-6. Ya, saya sekarang sedang berada di lokasi pembangunan pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia cabang ke-6 yang di Gadok, Bogor ini. Alhamdulillah ini tanah merupakan wakaf dari salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Haji Alwin Arifin dan keluarga, diwakafkan seluas 12.000 meter atau 1,2 hektar. Allahu Akbar. Ini luar biasa saudara. Padahal di tempat ini tanah begitu mahal. Per meter 3 juta. Kalikan saja 3 juta kali 12.000 meter itu kurang lebih 36 miliar. Diserahkan kepada yayasan kita cuma-cuma oleh beliau. Ini orang yang betul-betul mengamalkan ayat Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah sampai kepada tingkat pengabdian yang sesungguhnya sampai kamu menginfakkan hartamu yang paling kamu cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Alwin Arifin telah melakukan itu, menyerahkan harta yang paling dia cintai. Bayangkan ini, 12.000 meter ini 36 miliar. Allahu Akbar. Cuma-cuma diserahkan kepada yayasan kita. Subhanallah. Dan beliau amanahkan kepada saya, di atas tanah ini harus dibangun pesantren mu'allaf. Alhamdulillah. Karena kita sudah punya 5 pesantren mu'allaf di Indonesia dan kita masih membutuhkan banyak lagi gedung-gedung karena sekarang sudah penuh lembaga kita di Jakarta maupun di daerah. Maka dengan adanya tanah ini, alhamdulillah kita sedikit agak lega bisa membangun yang lebih besar lagi. Rencananya ini bisa menampung sampai 700 santri. Dan ini sudah kita awali dari pembangunan sarana asrama, dan ini juga adalah pembangunan buat lokal belajar dan juga asrama. Dan di sana akan kita bangun lagi masjid, ya, dan juga banyak lagi lokal-lokal yang kita bangun. Karena kita tidak punya dana sekaligus, kita hanya mengharapkan dukungan dari para muhsinin, tentunya membangun secara bertahap. Oleh karena itu, saya mengharapkan dukungan antum semua, para muhsinin, para donatur, para orang-orang yang merasa ikut bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada para mu'allaf ini. Dan tidak mungkin saya bisa berjalan sendirian tanpa dukungan antum semua. Maka kelancaran, kesuksesan pembangunan pesantren mu'allaf ini adalah sangat bergantung sejauh mana komitmen antum memberikan dukungan kepada kami untuk melancarkan pembangunan ini. Dan inilah nanti saudara yang akan menjadi bekal antum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min talatin. Ya, apabila meninggal anak Adam, terputuslah seluruh amalnya kecuali yang menyertai dia mulai dari kubur sampai hari kiamat. Hanya 3 perkara kata Rasulullah. Salah satunya apa itu? Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Amal yang pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah di dalam alam kubur, ya, kita terus mendapatkan kredit pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mamnun, tidak putus-putus kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedekah jariyah saudara. Antum titipkan di sini besi, ya, semen, batu, pasir dan lain sebagainya untuk kelancaran pembangunan ini. Inilah yang nanti mengalir buat antum pahalanya sampai hari kiamat, dan keluarga antum semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kewajiban antum sudah kita wakili untuk membina para mu'allaf ini. Sebab saya sebagai ustadz yang berlatar belakang mu'allaf tentunya punya pengalaman bagaimana kiat-kiat, bagaimana trik-trik untuk membina para mu'allaf. Bagaimana kiat berdakwah kepada orang non-muslim, ya, itu kita lakukan alhamdulillah dengan pengalaman itu, dan banyak sekali saudara kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain banyak juga laporan yang sampai kepada saya, saudara-saudara kita yang sudah jadi mu'allaf, yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pembinaan kepada mereka, tidak sedikit pula yang murtad lagi. Nah, kalau murtad, siapa yang bertanggung jawab saudara?
ya tentu kita juga umat Islam bertanggung jawab kalau sampai ada yang murtad saudara-saudara kita dari agama Islam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita berpastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba mendukung perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bagi antum para muhsinin yang ingin mendonasikan hartanya berwakaf di pembangunan pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini, silakan antum salurkan donasinya melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor Anda ini. Kami doakan semoga Bapak Haji Alwin Arifin dan keluarga yang telah mewakafkan tanahnya seluas 1,2 hektar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah jariyah yang pahalanya mengalir ghairu mamnun sampai hari kiamat. Dan demikian juga antum yang mendukung pembangunan ini. Ini semoga menjadi amal jariah kepada antum yang pahalanya juga mengalir kepada antum sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti semua rezeki antum itu dengan rezeki yang lebih baik lagi di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV, ajakan, seruan, himbauan dari saya untuk sama-sama kita mensukseskan pembangunan pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia cabang ke-6 di Gadok, Bogor ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui dan meridhoi usaha-usaha agama kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Tahapan-tahapan pembangunan pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini, setelah kita mengawali dari pembangunan asrama dan beberapa ruang kelas, kemudian berikutnya kita akan membangun masjid ya 2 lantai dengan luas kurang lebih 500 meter dan sekarang sudah kita lakukan bor file. Ya, kita pakai bor file sebagai pengganti tiang pancang, ya, pengganti tiang pancang. Kita pakai bor file dan sekarang sudah mulai digali. Insya Allah kita pakai konstruksinya dari baja, ya, dari baja nanti. Ini sudah mulai kita gali untuk pembangunan masjid di pesantren ini. Kemudian pemirsa, di daerah sini, ini kita sedang melakukan bor file juga. Di sini dibangun nanti asrama, ya, ruang belajar, kantor, kemudian toilet, sini semua, ya, yang tanah yang luas ini kita bangun nanti sekitar 50 kamar, ya, 50 kamar yang bisa menampung kurang lebih 700 santri, ya, dari berbagai daerah nanti kita datangkan para mu'allaf ke pesantren kita ini. Jadi ayo dukung terus, ya, pembangunan ini, mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin.